Halo semua, kembali lagi di podcast Klimato yang kedua. Bersama aku, Zahra Amani, yang akan memandu sharing kali ini. Di podcast sebelumnya, kita udah bahas tentang perubahan iklim. Kali ini, kita akan membahas tentang kebijakan, sikap pemerintah pada isu perubahan iklim, serta bentuk kolaborasinya dengan masyarakat. Di sharing podcast kali ini, kita akan kedatangan gestar lagi. Namanya Kak Gisti Raisi Ismiarta, yang biasa kita panggil Kak Gisti. Halo Kak Gisti, selamat sore. Halo semuanya. Aku Gisti Raisi, biasa dipanggil Gisti, Delegasi Youth Leader Camp for Climate Change Indonesia tahun 2020. Halo Kak, salam kenal ya. Kak Gisti apa kabar nih? Dan lagi sibuk apa sekarang? Alhamdulillah aku baik. Sekarang aku masih jadi mahasiswi semester akhir di program studi administrasi publik Undip. Konsentrasinya kebijakan publik, tapi memang punya concern di kebijakan lingkungan hidup. Wah, Kak Gisti keren banget ya, dari jurusan administrasi publik, maunya concern ke kebijakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, kali ini Kak Gisti bakalan sharing sama kita semua tentang pengetahuannya, khususnya perubahan iklim dan dampaknya. Oke, sebenarnya menurut kakak, apa sih dampak perubahan iklim yang dirasakan oleh kita semua? Jadi aku rasa bukan cuma terhadap aku, tapi kita semua gitu ya, karena memang isu ini dekat dan kita ini sebenarnya globally affected gitu, yaitu soal perubahan suhu. Jadi Intergovernmental Panel on Climate Change di laporannya tahun 2018 itu menegaskan nih, kalau sebenarnya kegiatan manusia baik di lampau maupun di masa sekarang itulah yang sebenarnya bikin emisi gas rumah kaca di atmosfer itu meningkat dan berakibat ke naiknya suhu global. Saat ini aja sampai 1 derajat Celcius dan diprediksikan sampai 1,5 derajat Celcius di tahun 2030 sampai 2052. Kalau laju peningkatannya sama nih kayak sekarang. Nah, makanya nggak heran kalau misalnya orang-orang tuh sebenarnya pada ngeluh gitu. Aduh, di sini panas banget sih. Sebenarnya bukan cuma di sininya aja, tapi memang itu globally affected kayak gitu. Nah, setuju banget Kak. Sebenarnya terjadinya peningkatan suhu yang bisa kita rasakan ini merupakan salah satu dampak aja dari terjadinya perubahan iklim. Kalau perubahan iklim menurut Kakak ada nggak sih pengaruhnya terhadap lingkungan? Iya, betul. Pasti ada hubungannya. Karena singkatnya gini, lingkungan itu mempengaruhi iklim dan begitu juga sama iklim mempengaruhi lingkungan. Contohnya aja, di dalam lingkungan kan ada nih, termasuk manusia kan di dalamnya. Nah, misal manusia tersebut melakukan banyak aktivitas yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Otomatis itu jadi hal yang menyebabkan perubahan iklim kan. Nah, ketika perubahan iklim itu sendiri terjadi, dampaknya pun kembali lagi ke lingkungan tersebut. Bahkan sampai lintas sektor, kayak kesehatan manusia jadi terganggu gitu. Oke, selain karena lingkungan dan iklim ini saling mempengaruhi, menurut Kakak kenapa sih lingkungan itu perlu dikelola? Menurutku ini pertanyaan pengantar yang menarik banget karena ini juga jadi pertanyaan pengantar dosenku di mata kuliah manajemen lingkungan ke mahasiswanya sebelum semester dimulai. Jadi di awal banget. Dan beliau memberikan satu kata sebagai jawaban, yaitu regenerasi. Kenapa? Karena beliau itu menjelaskannya dengan sebuah konsep, yaitu lingkungan bisa hidup tanpa manusia, tapi manusia tuh nggak bisa nih hidup tanpa sumber daya alam yang merupakan bagian dari lingkungan. Jadi kebayang gitu ya, semakin manusia beregenerasi atau semakin jumlah manusia itu banyak, maka semakin juga nih sumber daya alam di lingkungan itu dikonsumsi oleh manusia dan ketersediaannya juga semakin menipis. Apalagi kalau nggak dikelola dengan baik. Maka lahirlah suatu konsep yang disebut dengan Sustainable Development atau pembangunan berkelanjutan. Dia punya 5 prinsip dasar. Yang pertama ekonomi, terus ada ecology, equity, education, dan juga evaluation. Nah, emang gimana sih pembangunan Indonesia sebelum adanya Sustainable Development ini? Itu terbagi jadi beberapa fase. Yang pertama fase pada tahun 1950-an di mana waktu itu kan Indonesia tahun-tahun segitu baru merdeka ya. Jadi pembangunannya itu terkiblat hanya pada prinsip kapitalisme aja. Indonesia tuh belum sadar dan belum mengorientasikan pembangunan terhadap aspek lingkungan hidup. Terus fase kedua pada tahun 1980-an di mana muncul kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan. Dan mulai juga ada jabatan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia untuk pertama kali pada tahun 1978. Fase ketiga pada tahun 1990-an, tepatnya 1992, itu mulai tuh ada istilah audit-audit lingkungan. Dan sampai sekarang, sampai akhirnya pembangunan Indonesia itu bersifat multidimensi sistem dan juga berkiblat pada 17 tujuan SDGs atau Sustainable Development Goals.
Nah, terus bagaimana nih konsep sustainable development ini diterapkan di Indonesia? Salah satunya lewat adanya kebijakan-kebijakan lingkungan hidup yang akan jadi fokus bahasan kita pada sore hari ini. Oke Kak, kalau kebijakan lingkungan hidup terhadap sustainable development itu sendiri mencakup apa aja sih? Ya, jadi memang betul ketika kita bicara soal kebijakan akan erat kaitannya dengan pembangunan di Indonesia atau pembangunan dengan skala nasional gitu ya. Nah, ketika kita bicara soal kebijakan lingkungan hidup, tentu akan berdampingan dengan pengelolaan lingkungan hidup juga yang diartikan sebagai usaha pemanfaatan sumber daya dengan ciri khas ya upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup kayak misalnya penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengendalian lingkungan hidup yang semuanya itu tercantum di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Terus hubungannya dengan Sustainable Development apa nih? Nah, jadi kita nggak bisa pungkiri gitu ya, ketika uh, terjadi ketika ada sebuah pembangunan tentu akan ada dampak negatif. Nah, uh, dampak negatif yang berhubungan dengan lingkungan apa? Ya tentu penurunan kualitas lingkungan hidup. Bisa lewat pencemaran baik di udara, tanah maupun perairan, atau tadi cadangan sumber daya alam yang menipis, hingga ketidakseimbangan iklim. Makanya perlu ada sinergisitas antara pembangunan dan juga lingkungan hidup. Itulah dia mengapa lagi-lagi lahirlah konsep sustainable development. Terus cakupan kebijakan lingkungan ini apa aja? Macam-macam. Cakupannya bisa lewat sektor industri, sektor-sektor limbah baik padat maupun cair, sektor pertanian, pemanfaatan dan pembaruan energi, dan berbagai macam sektor-sektor lainnya. Oke, berbicara tentang pengelolaan lingkungan hidup, sebenarnya akan erat kaitannya dengan kebijakan ya Kak. Nah, sebenarnya kebijakan ini juga memiliki hubungan dengan pemerintah. Lalu peran pemerintah sendiri itu seperti apa? Ya, jadi benar banget ketika memang bicara soal kebijakan lingkungan hidup, tentu akan memiliki kaitan erat dengan peran pemerintah di berbagai lini sebagai salah satu aktor kunci dari kebijakannya. Nah, kita bahas dulu mulai dari lingkup pemerintah pusat ya, melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di sana di dalamnya terdapat 9 direktorat jenderal yang tentu ruang lingkupnya adalah urusan lingkungan hidup dan kehutanan, tapi ketika kita fokus membahas tentang perubahan iklim maka akan diarahkan ke Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim atau Ditjen PPI, yang dimana di dalamnya terdapat berbagai macam kebijakan dan program-program terkait penanganan perubahan iklim. Terus turun lagi ke dinas-dinas terkait di berbagai lini, baik di provinsi maupun di kabupaten atau kota yang lingkupnya sama juga terkait formulasi, implementasi, evaluasi kebijakan sesuai dengan potensi dan permasalahan di wilayah masing-masing. Terus dari segi legislatif ada nih yang namanya DPR kan. Misalnya di Komisi 4 DPR RI, di mana lingkup tugasnya adalah pertanian, lingkungan dan kehutanan, dan juga kelautan. Kerjasamanya yaitu dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terus Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Perum Bulog, sampai ke Badan Restorasi Gambut dan Mangrove atau BRGM. Terus ada lagi Komisi 5, yang di dalamnya terdapat juga lingkup tugas meteorologi dan klimatologi. Terus Komisi 7 yang lingkup tugasnya ada energi dan ristek, sampai Komisi 8 ada juga di dalamnya mencakup kebencanaan. Terus ketika bicara soal peran pemerintah dan juga hubungannya dengan climate, ada nih muncul istilah climate politics and governance. Ini aku ambil dari webinar Cerita Iklim ya. Dia berbicara bahwa dia menyebutkan bahwa climate governance adalah diplomasi, mekanisme, dan tindakan respon yang ditujukan untuk mengarahkan sistem sosial untuk mencegah atau menanggulangi risiko-risiko dari perubahan iklim. Sementara kalau climate politics dijelaskan definisinya adalah semua proses diplomasi, mekanisme, dan tindakan respon. Yang perlu di-underline dari climate politics ini adalah semua proses, kata semua proses ini. Jadi ketika bicara soal politik, pengertiannya itu sendiri memiliki nggak cuma seputar kekuasaan aja. Kartini Kartono pada tahun 1989 menyebutkan bahwa politik bisa diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemerintahan dalam kurung peraturan, hukum, dan lagi-lagi kebijakan. Jadi inti dari climate politics and governance ini adalah suatu praktek politik yang berkaitan dengan proses bagaimana sebuah aktor memandang isu iklim, lalu mereka melakukan atau membentuk aksi-aksi mitigasi dan juga adaptasi
baik dari segi state maupun non-state. Kalau dari state ya berarti lewat kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, sedangkan kalau dari non-state ya berarti lewat movements atau gerakan-gerakan yang bisa dilakukan sesuai kapasitasnya. Nah, dari berbagai macam komisi dan bentuk diplomasinya tadi, sebenarnya kolaborasi seperti apa yang harus dibangun, Kak? Oke, jadi ketika kita bicara soal kolaborasi dengan pihak apa aja sih yang harus dibangun, nah mungkin di sini teman-teman pendengar ada yang punya studi background ilmu sosial dan politik udah nggak asing nih dengan istilah collaborative governance yang pada intinya dia membicarakan tentang siapa aktor yang terlibat dan peran apa yang bisa dia berikan pada suatu kebijakan ataupun program. Nah, di sini ada setidaknya 6 aktor yang bisa terlibat pada upaya pengendalian perubahan iklim. Aktor yang pertama yaitu government atau pemerintah. Ada 3 jenis lembaga yang turut serta pada upaya pengendalian perubahan iklim. Yang pertama dari segi lembaga yudikatif. Mereka harus adil dan kredibel. Dalam tanda kutip, mereka harus tegas. Kenapa? Ya karena mereka sebagai penegak hukum. Terus ada juga lembaga eksekutif, tadi perannya udah dibahas di peran pemerintah ya sebenarnya. Dan pada akhirnya mereka juga tetap aja harus adil dan kredibel. Terus ada juga lembaga legislatif. Mereka harus kredibel dan aspiratif. Di sini yang perlu di-underline adalah kata aspiratifnya. Kenapa? Ya karena mereka harus banget mendengar apa sih kemauan dan kebutuhan dari masyarakat. Dan jangan sampai mereka justru malah membuat kebijakan atau aturan yang membuka celah penyalahgunaan dan mengarah kepada kerusakan-kerusakan lingkungan hidup. Terus aktor kedua ada private atau sektor bisnis. Mereka harus memiliki tanggung jawab korporasi yang disebut sebagai CSR atau Corporate Social Responsibility, sehingga tercipta hubungan yang bersifat resiprokal dengan masyarakat sekitar. Tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk upaya untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan seimbang dengan lingkungan, budaya, serta nilai di lingkungan masyarakat sekitar. Nah, kalau private ini dalam artian BUMN, ada juga peraturan khusus yang mengatur, yaitu Peraturan Menteri BUMN tentang PKBL atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Contohnya aja, di Cilegon ada pabrik Krakatau Steel. Mereka memiliki 4 bidang, pemberdayaan dan bidang yang bergerak di isu lingkungan, ada bidang lingkungan atau penghijauan. Mereka menanam pohon hingga lebih dari 200.000 pohon, merehabilitasi lahan, dan melakukan berbagai macam aksi lainnya. Terus ada juga nih Bank BRI sebagai salah satu bank BUMN. Mereka memiliki 7 sektor pemberdayaan dan pemberdayaan yang khusus di bidang lingkungan ada sendiri, namanya Indonesia Lestari gitu. Terus aktor ketiga yang memiliki peran adalah akademisi. Kita nggak bisa pungkiri bahwasanya para akademisi memiliki kapasitas keilmuan dengan studi background yang berbeda-beda. Kalau di studi humaniora tentu ada hukum lingkungan. Terus ada juga manajemen dan kebijakan lingkungan. Kalau ditinjau dari segi saintis tentu lebih banyak lagi yang bisa digali. Nah, pada akhirnya penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para akademisi ini bisa menjadi rekomendasi kebijakan. Atau kalau di humaniora ada namanya policy brief yang tentu rekomendasi-rekomendasi ini harus didasarkan pada penelitian dengan proses yang mendalam dan juga berdasarkan pada teori-teori tertentu. Oke, terus aktor keempat yaitu masyarakat. Aku yakin kita semua setuju gitu bahwa masyarakat ini merupakan aktor yang paling penting karena kita tahu perubahan iklim itu merupakan problem yang global, tapi kita bisa mengatasinya dengan aksi-aksi yang bisa kita lakukan secara lokal, bahkan dari lingkup terkecil yaitu individu kita sendiri. Nah, yang diharapkan itu masyarakat seperti apa sih? Yaitu masyarakat yang madani, mandiri, dan tentu bisa mengkoreksi keberjalanan governance. Di sini diartikan sebagai partisipatif juga nih, itu penting banget karena kalau di studi kebijakan itu ada yang namanya konsep bottom up di mana masyarakat itu bisa menyuarakan apa yang dipengen gitu kepada atas. Gimana kan kalau bottom up kan berarti dari bawah ke atas gitu ya istilahnya. Lewat apa? Kayak misalnya bisa lewat partisipasi kayak musrenbang atau musyawarah perencanaan pembangunan di mana masyarakat diikut sertakan.
Terus aktor kelima ada NGO atau LSM. Ini udah banyak banget ya aku rasa LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Beberapa kayak kalau yang lingkup besar gitu kayak Greenpeace Indonesia, terus ada juga Bintari Foundation, Akademi Sampah, dan berbagai macam LSM lainnya, di mana mereka melakukan pemberdayaan atau gerakan sesuai kapasitas dan juga visi misi mereka terhadap lingkungan. Terus ada juga yang terakhir, aktor terakhir ini jarang dinotis tapi penting banget juga, yaitu peran dari media massa. Aku baru banget baca tadi pernyataan dari Nyoman Prayoga. Dia merupakan bagian dari Asian Cities Climate Change Resilience Networks dan juga bekerja di Mercy Corps. Jadi dia bilang bahwa peran media massa ini sangat penting dan sangat diperlukan dalam peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara luas terkait khususnya informasi perubahan iklim, dampak-dampaknya seperti apa, dan kegiatan-kegiatan apa aja yang bisa kita lakukan terkait ketahanan terhadap perubahan iklim itu sendiri. Yang udah kakak jelasin, kemudian dengan perkembangan media massa yang sedang terjadi saat ini, seperti apa sih kak peran masyarakat itu sendiri? Ya, jadi penting banget, dan aku rasa kita semua sepakat gitu ya bahwa masyarakat ini memegang peran yang sangat kuat dalam penanganan perubahan iklim gitu. Kalau dari segi studi kebijakan, di mana kita juga belajar soal pengambilan keputusan atau proses decision making, itu aku bisa kaitkan dengan prinsip ke-10 Deklarasi Rio. Di situ disebutkan bahwa pada proses decision making dalam hal perizinan lingkungan sebagai bentuk atau instrumen hukum pencegahan kerusakan lingkungan, itu masyarakat harus banget dilibatkan. Terus ada juga Aarhus Convention yang menyebutkan bahwa citizens' right related in particular to 3 aspect. Jadi ada 3 aspek di mana masyarakat ini berhak gitu. Yang pertama adalah access to information on environment. Jadi kita itu punya hak atas akses informasi terkait lingkungan hidup. Nah, makanya badan-badan publik yang terkait itu harus banget bisa menyediakan data dan informasi setransparan mungkin. Terus yang kedua, public participation on the decision making. Ini sama kayak yang tadi prinsip 10 Deklarasi Rio. Jadi publik atau masyarakat itu harus banget tahu proyek-proyek apa aja sih yang mau dilakukan, apalagi proyek-proyek tersebut dilakukan di wilayah mereka tinggal. Dan mereka pun punya keputusan atas decision making dari keberjalanan proyek ini gitu. Terus yang ketiga ada access to justice, di mana publik itu juga punya hak baik secara hukum maupun administratif kalau ada pihak-pihak yang melanggar atau nggak patuh dengan hukum lingkungan yang udah ditetapkan, itu bisa juga dilaporkan. Oke kak, dari 3 aspek yang tadi dikristalisasi dari 10 Deklarasi Rio, sebenarnya apa aja sih kak contoh program yang sudah diimplementasikan dari hasil kolaborasi pemerintah dan masyarakat? Ya, jadi bicara terkait contoh program yang sudah diimplementasikan di Indonesia dalam rangka mencegah dampak dari perubahan iklim, tentu yang akan aku angkat adalah soal Proklim atau program kampung iklim. Karena ini menjadi topik bahasan skripsi aku, jadi semoga informasi yang bisa disampaikan juga padat gitu ya. Nah, jadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim itu menggagas suatu program yang disebut dengan Program Kampung Iklim atau singkatnya kita sebut Proklim gitu aja ya. Hingga tahun 2021 sudah ada sejumlah 20.000 proklim yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan itu juga yang menjadi alasan kenapa akhirnya aku mengangkat proklim itu, karena ini ada di dekat kita, karena di setiap kota atau kabupaten itu udah ada pasti proklim. Bahkan di kelurahan atau desa atau RW itu udah punya. Jadi tinggal gimana kita bisa berkontribusi gitu. Nah, pengertian proklim itu sendiri apa sih? Itu disebutkan di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang proklim. Pengertiannya adalah lokasi di wilayah administrasi, kalau yang terendah itu RW atau dusun, kalau yang tertinggi kelurahan atau desa, di mana masyarakatnya itu udah melakukan upaya terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan. Nah, sekarang kita bahas dulu sedikit soal upaya adaptasi dan mitigasi. Kalau upaya adaptasi itu kita ke mitigasi dulu ya. Kalau mitigasi itu terkait kegiatan-kegiatan yang udah dilakukan dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca. Contoh aksinya kayak misalnya pengelolaan sampah, terus limbah padat dan cair,
terus penggunaan energi baru terbarukan, terus penanganan lahan pertanian, peningkatan tutupan vegetasi dan lain sebagainya. Terus kalau adaptasi perubahan iklim itu pengertiannya adalah upaya-upaya untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim, kayak misalnya contoh aksinya pengendalian kekeringan, banjir dan longsor, terus ada juga peningkatan ketahanan pangan, ada juga penanganan atau antisipasi kenaikan muka laut. Terus yang ketiga ada juga aspek pendukung, kayak misalnya keberadaan kelompok masyarakat penanggung jawab, proklim itu sendiri, terus keberadaan dukun kebijakan, dan lagi-lagi keberadaan dukungan dari pihak eksternal, kayak misalnya pemerintah, dunia usaha, LSM, perguruan tinggi, dan pihak-pihak lainnya, sebagaimana tadi udah kita breakdown dari konsep collaborative governance. Nah, terus sebenarnya kayak gimana sih implementasi proklim ini sendiri? Nah, di implementasi proklim ini, partisipasi masyarakat itu sangat dibutuhkan dari mulai formulasi sampai evaluasinya. Jadi masyarakat itu dilibatkan nih permasalahan untuk mencari tahu potensinya itu apa, permasalahannya apa, dan solusi yang harus dilakukan itu apa. Nah, solusi ini menjadi kegiatan-kegiatan di bawah payung program proklim. Contohnya kayak misalnya proklim di Dusun Soka di Desa Lerep, wilayah Kabupaten Semarang. Mereka potensinya adalah kemauan yang tinggi dari masyarakat untuk bebenah gitu ya dalam hal sampah. Nah, masalah di lingkungan itu adalah waktu sebelum ada proklim itu sampahnya itu berceceran. Di berbagai sudut itu ada gitu, tumpukan-tumpukan sampah. Nah, makanya salah satu yang diunggulkan, kegiatan yang diunggulkan di proklim Dusun Soka atau proklim Sokaku Asri namanya adalah pengelolaan sampahnya, di mana sampah organik itu dijadikan pupuk melalui proses yang ada di TPS 3R. Nah, TPS 3R ini didirikan oleh Kementerian PUPR. Nah, ada lintas kementerian kan, ada kerjasama antar kementerian nih di sini. Sehingga tadi menghasilkan pupuk kompos yang bisa dijual. Terus sampah non-organiknya didaur ulang untuk menjadi karya-karya bekerja sama dengan masyarakat setempat. Terus sisaan sampah atau residu yang tidak bisa didaur ulang atau dijadikan pupuk kompos tadi baru dibuang ke TPA. Nah, jadi sehingga kalau dilihat dari implementasi proklim di wilayah Dusun Soka atau proklim Sokaku Asri itu sudah menerapkan prinsip sustainable development tadi, yaitu dari segi ekologi sampah masyarakat akhirnya bisa terakomodir dan sekarang bisa menjadi sangat bersih. Kalau teman-teman mau lihat gitu ya ke Dusun Soka, nah dari segi ekonomi itu bisa mensejahterakan masyarakat juga karena kan TPS 3R butuh pekerja kan. Jadi ada istilahnya perputaran keuangan di Dusun Soka itu, dan penghasilan dari penjualan pupuk kompos maupun hasil karya dari daur ulang sampah non organik, kayak gitu kurang lebihnya. Nah, tambahan satu lagi, karena penelitianku soal stakeholders mapping dan tadi kita sempat bahas soal collaborative governance, apakah terus yang berpartisipasi cuma dari pemerintah dan masyarakat? Tentu enggak. Jadi di situ udah ada beberapa aktor yang terlibat, kayak misalnya dari lembaga swadaya masyarakat ada Bintari Foundation, dia ikut turut serta memberikan sosialisasi dan pendampingan. Terus ada juga dari media massa, mereka ikut membrandingkan nih proklim Sokaku Asri ini kepada lingkup nasional. Terus ada juga dari pihak private atau di dunia usaha, di situ ada PT Coca-Cola Amatil, dia memberikan bantuan berupa tempat sampah kepada masyarakat sekitar tuh. Nah, setuju Kak. Sebenarnya program Kampung Iklim juga sedang gencar-gencarnya ya Kak dilakukan sama kita. Ada yang lewat program KKN, ada yang lewat program pengabdian masyarakat, dan program Kampung Iklim ini sebenarnya bentuk konkret bagaimana masyarakat ini juga bisa peduli terhadap lingkungan dan sama-sama punya tujuan gitu untuk memperbaiki lingkungan setempat. Kalau menurut Kak Gisti ya, ada nggak sih Kak tips buat anak-anak muda supaya bisa lebih aware sama isu-isu lingkungan, terutama isu-isu perubahan iklim?
Ya bener banget, tadi aku juga jadi underline kalimatnya Zahra terkait keberadaan Proklim ini bisa menyamaratakan tujuan masyarakat Indonesia dalam mencegah dampak perubahan iklim lewat aksi adaptasi dan mitigasi di bawah payung program Kampung Iklim. Makanya perlu banget digalakkan secara masif gitu ya. Nah, kalau soal tips-tipsnya gitu ya, sebenarnya ini sifatnya manusiawi ya. Biasanya kan setelah merasakan dampak negatif baru nih kita pengen peduli, padahal dampak negatif itu yang secara apa ya, yang akan sangat memerangi kita di masa yang akan datang di kemudian hari gitu. Makanya semoga kita semua nggak termasuk golongan-golongan itu ya. Nah, karena seperti yang tadi kita sudah ketahui kalau perubahan iklim itu nyata adanya dan dampaknya juga di berbagai bidang pun nggak sepele, selalu ingat aja kalau kita itu hidup berdampingan dengan alam dan manusia itu pasti sangat membutuhkan sumber daya alam itu sendiri. Nah, kalau kita berbuat baik ke alam, pasti hal baik juga akan kita dapetin gitu. Begitu pula sebaliknya. Nah, baik di sini artinya nggak merusak, nggak mengotori, dan lain sebagainya. Contohnya aja, manusia pasti butuh air kan untuk hidup, tapi manusia itu sendiri yang malah merusak ekosistemnya di hulu sungai, misalnya dengan penebangan hutan, yang mana merupakan daerah-daerah tangkapan air. Nah, otomatis daerah aliran sungai sampai ke hilirnya itu bakal kekurangan air kan. Nah, kalau gitu kan yang rugi siapa? Manusia juga, gitu istilahnya. Nah, bener banget Kak. Sebenarnya apa yang kita tabur itu juga yang akan kita tuai. Nah, teman-teman, untuk memulai aksi mitigasi dampak perubahan iklim, belum bisa dimulai nih kalau kita belum ada keinginan dan kesadaran dari diri kita sendiri. Kita bisa memunculkan kesadaran itu dengan memulai cari tahu nih informasi-informasi yang terkait. Kalau kita sudah paham tentang hal itu, tinggal bagaimana kita bersikap. Kita mau diem aja atau kita mau ikut beraksi. Setelah itu, kita bisa mengajak teman-teman di sekitar, kita bisa mencontohkan hal baik untuk orang-orang di sekitar, sehingga teman-teman tuh bisa ikut bergerak gitu. Bergerak bersama untuk menjaga lingkungan kita. Nah iya bener banget nih, aku juga setuju sama statement dan ajakan Kak Zahra buat kita bareng-bareng untuk terus beraksi. Oke, jadi itu dia teman-teman ilmu baru yang kita dapetin dari Kak Gisti tentang perubahan iklim khususnya terkait kebijakan publik. Hari ini kita belajar banyak hal baru nih tentang bagaimana kebijakan publik, gimana sikap pemerintah, sikap masyarakat, dan apa hal-hal yang bisa kita lakukan gitu untuk sama-sama menjaga lingkungan kita. Bahasan yang sangat menarik sebenarnya. Tapi untuk podcast kali ini kita cukupkan sekian saja ya, dan mungkin bisa kita sambung di lain waktu. Sama-sama Kak Zahra, semoga apa yang udah aku sampaikan meskipun hanya dari sudut pandang studi kebijakan bisa bermanfaat buat pendengar podcast Klimato. Nggak banyak yang bisa aku sampaikan, tapi aku sangat terbuka kalau kita bisa saling share insight lebih banyak, jadi feel free buat kontak aku juga untuk kita belajar bareng lebih banyak. Dan jangan lupa buat terus kasih kontribusi sekecil apapun dari individu kita sendiri dalam rangka mencintai lingkungan sebagai upaya memerangi climate crisis. Terus terakhir aku juga mau ngutip suatu imbauan dari Greta Thunberg sebagai aktivis isu iklim. Dia mengimbau kita dengan I want you to act as we are in fire because it is. Udah itu aja dari aku. Terima kasih. Oke, thank you banget buat Kak Gisti udah mau main ke podcast Klimato, mau sharing gitu pengetahuan yang udah Kak Gisti pelajarin selama ini, udah mau cerita sama-sama ke kita. Sama-sama Kak Zahra, semoga apa yang udah aku sampaikan meskipun hanya dari sudut pandang studi kebijakan bisa bermanfaat buat pendengar podcast Klimato. Nggak banyak yang bisa aku sampaikan, tapi aku sangat terbuka kalau kita bisa saling share insight lebih banyak, jadi feel free buat kontak aku juga untuk kita belajar bareng lebih banyak. Dan jangan lupa buat terus kasih kontribusi sekecil apapun dari individu kita sendiri dalam rangka mencintai lingkungan sebagai upaya memerangi climate crisis. Terus terakhir aku juga mau ngutip suatu imbauan dari Greta Thunberg sebagai aktivis isu iklim. Dia mengimbau kita dengan I want you to act as we are in fire because it is. Udah itu aja dari aku. Terima kasih. Wah, closing statement yang powerful nih dari Kak Gisti. Udah ngasih
bara ke kita supaya bisa sama-sama semangat gitu ya Kak. Semoga ada ilmu baru nih teman-teman ya yang bisa didapetin setelah dengerin podcast Klimato yang kedua kali ini. Thank you for listening. See you in another podcast session. Bye-bye. Thank you Kak Gisti. Thank you teman-teman semua. Oke, thank you juga Kak Zahra. Thank you teman-teman Klimato.